السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الملك الحق المبين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. Rekan-rekan yang mengikuti kajian online Yayasan Syahama, kita bertemu kembali dalam kajian kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatul Huda. Kita masih membahas tentang kalimat tanzih. Sekian banyak penjelasan tentang prinsip tanzih, prinsip keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menyerupai semua makhluknya pada zatnya, sifat-sifatnya dan perbuatannya yang dihimpun oleh guru kita Al-Imam Al-Muhaddits Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Harari dalam matan dari kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda ini. Kita telah sampai pada halaman 19. Silahkan yang memegang buku melihat atau menyimak di halaman 19. Qala al-muallif rahimahullah, qala al-imam Abu Ja'far At-Tahawi al-mawlud sanata 227 هجرية والمتوفى سنة 321 هجرية. تعالى يعني الله عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. Pengarang matan dari kitab Nurud Duja min Aqidati A'immatil Huda kemudian mengutip perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang ulama besar pada abad ke-3 dan awal abad ke-4 Hijriyah. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala yang lahir tahun 227 Hijriyah dan meninggal tahun 321 Hijriyah menegaskan, Ta'ala ya'nillah, Allah Maha Suci, 'anil hududi, dari semua had. Al-hudud jamak atau bentuk plural dari kata had. Wal haddu huwal hajmu, sudah kita bahas sebelumnya. Al-had maknanya adalah al-hajm. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Suci dari segala ukuran. Wal ghayat, dan Allah Maha Suci dari ghayah. Al-ghayat jamak dari kata ghayah bermakna nihayah. Jadi Allah Ta'ala Maha Suci dari al-ghayat ay an-nihayat. Allah Maha Suci dari batas akhir karena Allah Ta'ala bukan benda yang memiliki ukuran. Wal arkan, dan Allah Ta'ala Maha Suci dari al-arkan, dari sisi-sisi. Al-arkan jamak dari kata rukn, dan makna al-rukn al-janib. Jadi Allah Maha Suci dari sisi-sisi. Wal a'dha, Allah Maha Suci dari anggota badan yang besar. Al-a'dha itu jamak dari kata udwun, ya, maknanya al-ajza' al-kabirah. Allah Ta'ala Maha Suci dari anggota-anggota badan yang besar seperti kepala, kaki,
ya, yang merupakan anggota badan dan seterusnya. Wal adawat, al adawat ay al ajza' as-saghira. Allah Taala Maha suci dari bagian-bagian tubuh atau anggota badan yang kecil. La tahwihil jihatus sittu. Allah tidak diliputi oleh 6 arah penjuru. Allah tidak boleh diyakini ada di satu arah. Tidak boleh diyakini ada semua arah penjuru yang 6 itu. Kasail mubtada'at. Berbeda dengan makhluk seluruhnya, al-mubtada'at ay al-makhluqat. Berbeda dengan makhluk seluruhnya yang diliputi oleh 6 arah. Ini perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi dalam kitab beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nanti lebih lanjut akan kita baca dan kita bahas syarah atau penjelasan dari kalimat ini. Asy-syarhu Al-Imam At-Tahawi Al-Imam At-Tahawi huwa Ahmad bin Muhammad bin Salamah. Beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah. Wulida sanata 227 Hijriyah. Beliau lahir pada tahun 227 Hijriyah. Wa huwa dakhilun fi hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berarti masuk dalam kandungan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, rawahu at-Tirmidzi. Khairul quruni qarni, abad terbaik adalah abad di mana aku hidup. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang hidup pada satu abad berikutnya. Thumma alladhina yalunahum, kemudian mereka yang hidup pada satu abad setelahnya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dzakara rahimahullah, At-Tahawi rahimahullah menyebutkan fi aqidatihi, dalam aqidah beliau, allati hiya bayanu aqidati ahli sunnati wal jamaah, yang merupakan penjelasan keyakinan ahli sunnati wal jamaah, wallati talaqqatha al-ummatu bil qabul, dan yang akidah beliau ini diterima oleh seluruh lapisan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tabaqatan ba'da tabaqah, dari generasi ke generasi. Hadirin ma'asyira al-muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebelum kita jauh membahas tentang perkataan Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kita terlebih dulu akan mengenal siapa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan apa karya beliau yang sangat monumental yang kemudian lebih dikenal dengan nama Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Imam At-Tahawi, nama beliau adalah Ahmad ibn Muhammad ibn Salamah. Lahir tahun 227 Hijriah menurut satu pendapat, dan meninggal tahun 321 Hijriah. Ini artinya beliau termasuk generasi salaf, generasi yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa hadis beliau. Kaum muslimin di kalangan umat Muhammad ini secara umum terbagi menjadi 2 generasi. Pertama generasi salaf, kedua generasi khalaf. Generasi salaf, ya, mereka dikenal dengan ahlul qurun ats-tsalatsah al-ula. Mereka adalah orang-orang yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Sedangkan generasi khalaf adalah mereka yang hidup setelah itu. Mereka yang hidup setelah generasi salaf, abad keempat dan seterusnya hingga sekarang. Generasi salaf ini memiliki keistimewaan karena mereka dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam
hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dengan redaksi yang beraneka ragam. Di antaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum." Generasi umat Muhammad yang terbaik adalah generasi yang hidup di abad di mana aku hidup, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian generasi yang hidup pada abad setelahnya, kemudian generasi yang hidup pada abad setelahnya. Al-qarn di sini dimaknai oleh para ulama, ya, salah satu pendapat, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Asakir rahimahullahu ta'ala, bahwa Al-qarn maknanya mi'atu sanah. Al-qarn artinya 100 tahun, 1 abad. Berarti dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji generasi yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah. Karena itu generasi ini, ya, dikenal dengan istilah generasi salaf, atau kita dengar disebut as-salafus salih. As-salafu as-salih. Mereka ini adalah generasi yang hidup pada 3 abad pertama Hijriyah, abad pertama, abad kedua, abad ketiga. 100 tahun pertama, 100 tahun kedua, 100 tahun ketiga, ya. Mereka inilah yang dimaksud dengan generasi salaf, dan mereka ini dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Ini artinya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi masuk dalam pujian yang ada dalam hadis ini. Berarti beliau termasuk orang yang dipuji oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Nah, karya beliau yang kemudian lebih dikenal dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Al-Aqidah At-Tahawiyah ini adalah aqidah yang awalnya berbunyi, hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah an-Nu'man ibn Thabit al-Kufi wa Abi Yusuf Ya'qub ibn Ibrahim al-Ansari wa Abi Abdullah Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani ridwanullahi alaihim wa ma ya'taqiduna min usulid-din wa ma yadinuna bihi li rabbil alamin. Jadi secara singkat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi mengawali Al-Aqidah At-Tahawiyah dengan mengatakan hadza dzikru bayani aqidati ahli sunnati wal jamaah. Ini adalah penuturan, penjelasan tentang keyakinan ahlu sunnati wal jamaah secara keseluruhan. Jadi apa yang beliau sebutkan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah itu adalah penjelasan tentang aqidah ahlus sunnati wal jamaah secara keseluruhan tanpa terkecuali. Kemudian beliau tegaskan ala madhhabi fuqaha'il millah. Namun dalam segi rumusan, istilah-istilah, konsep-konsep, maka beliau mengikuti istilah, mengikuti rumusan, ya, dari para ulama besar umat Muhammad, yaitu Abi Hanifah an-Nu'man bin Thabit al-Kufi, Al-Imam Abu Hanifah, dan kedua sahabat beliau, Al-Imam Abu Hanifah, ay ala madhhabi fuqaha'il millah Abi Hanifah wa sahibaihi, mengikuti rumusan, istilah-istilah, ya, sistematika yang telah disusun oleh Al-Imam Abu Hanifah dan kedua sahabat beliau, Al-Imam Abu Hanifah An-Nu'man ibn Thabit Al-Kufi, kedua sahabat beliau Al-Imam Abu Yusuf
ya, Yaqub Al-Qadhi, ya, Al-Imam Abu Yusuf Al-Qadhi, kemudian Al-Imam Muhammad Ibn Hasan Asy-Syaibani, ridwanullahi alaihim, semoga Allah senantiasa meridhai mereka. Wa ma ya'taqiduna min usuluddin, ya, dan usuluddin, prinsip-prinsip keyakinan yang mereka yakini, wa yadinuna bihi li rabbil alamin, dan mereka yakini sebagai agama yang akan mereka pertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Kitab Al-Aqidah Tahawiyah ini dilihat dari muqaddimahnya, maka sebetulnya nama asli dari kitab ini bisa dikatakan Bayan Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Nama kitab ini aslinya adalah Bayan Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah. Kemudian tadi disinggung bahwa apa yang disebutkan dalam kitab Al-Aqidah Tahawiyah atau Bayan Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah ini adalah prinsip-prinsip keyakinan yang diyakini oleh Ahli Sunnati wal Jamaah, mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang masa. Kemudian karena beliau adalah salah seorang ulama salaf ternama, ya, berarti prinsip-prinsip keyakinan yang beliau sebutkan dalam akidah ini adalah prinsip-prinsip keyakinan para ulama salaf dari masa Nabi hingga masa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Karena itulah maka selain dikenal dengan nama Bayan Aqidati Ahli Sunnati wal Jamaah, juga dikenal dengan, karena disebutkan nama itu di awal aqidah tersebut, juga dikenal dengan nama Al-Aqidah Tahawiyah, dinisbatkan kepada pengarangnya, ya, yang berasal dari daerah Taha, maka di Mesir. Maka selain dikenal dengan dua nama ini, dikenal juga dengan akidah para ulama salaf. Jadi Al-Aqidah Tahawiyah itu adalah aqidatu salafil ummah, akidah generasi salaf dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga masa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang hidup tahun 227 Hijriah hingga meninggal pada tahun 321 Hijriah. Kitab Al-Aqidah Tahawiyah ini adalah salah satu karya akidah yang sangat populer di kalangan Ahlus Sunnati wal Jamaah di seluruh dunia Islam. Kitab ini memiliki keistimewaan yang disebutkan oleh dalam kitab Nurud Duja ini, bahwa dia talaqqat hal ummatu bil qabul tabaqatan ba'da tabaqah, bahwa kitab ini Al-Aqidah Tahawiyah ini diterima oleh segenap jajaran lapisan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan para ulama akidah, ulama fiqih, ulama hadis, ya, dan seluruh ulama Islam, diterima dari generasi ke generasi. Diyakini bahwa Al-Aqidah Tahawiyah ini benar-benar menjelaskan, mengulas akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Akidah ini menjelaskan prinsip-prinsip keyakinan yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari masa para sahabat hingga masa Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Akidah ini diterima, diakui bahwa dia menjelaskan keyakinan generasi salaf, ya, dari mulai baginda Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para atba'at tabi'in, dan generasi salaf pada umumnya yang hidup pada 3 abad pertama Hijriah. Bagaimana sedikit
nyinggung bagaimana sejarah kemunculan karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi ini. Jadi pada sekitar pertengahan abad ke-2 Hijriah muncullah sekian banyak aliran-aliran, paham-paham yang berseberangan dengan paham mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian penyebaran itu mencapai momentum terpesatnya itu sekitar tahun 260 Hijriah. Pertengahan abad ketiga Hijriah. Maka saat sekian banyak paham aliran-aliran yang menyimpang ini bermunculan, bisa diklasifikasikan bahwa paham-paham ini berada pada dua titik yang kontradiktif, dua titik yang bertolak belakang. Di satu sisi, sebagian dari paham-paham yang menyimpang ini berada pada sudut ifrat, berlebih-lebihan. Sementara beberapa paham berada pada posisi tafriut, teledor dalam sekian banyak permasalahan akidah. Maka di saat muncul paham tasybih dan tajsim misalnya, ya, paham yang teledor, ya, dalam meyakini kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala keserupaan dengan makhluknya, maka mereka ini juga berlebihan dalam menetapkan sifat, artinya menetapkan sifat disertai dengan tasybih, disertai dengan menyerupakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluknya. Maka muncul paham lain yang membantah, menolak, ya, paham tasybih dan tajsim ini, seperti paham Jahmiyah. Ya, mewakili, ya, pihak yang berlebih-lebihan dalam menafikan sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saat kemunculan dua paham ini, Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu berkomentar, atana minal masyriqi ra'yani khabithan. Datang kepada kita dari timur dunia Islam dua paham akidah yang buruk dan keji. Jahmun mu'attilun, Jaham yang menafikan sifat-sifat Allah, wa Muqatilun musyabbihun, dan Muqatil Ibnu Sulaiman yang menyerupakan Allah dengan makhluknya. Beliau juga mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah, afrata Jahmun fin nafyi, Jaham berlebih-lebihan dalam menafikan sifat dari Allah, hatta qal innahu laysa bisyai', sampai dia mengatakan Allah Ta'ala itu bukan sesuatu. Ya, artinya dia mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran bahwa Allah Ta'ala itu syai', padahal itu ada dalam Al-Quran. Allahu syai'un la kal asya', Allah itu sesuatu tapi tidak menyerupai segala sesuatu yang ada. Sementara Muqatil berlebihan sehingga menetapkan bahwa Allah Ta'ala itu seperti makhluknya. Nah, ini contoh dua paham yang berada pada dua titik ekstrim, ya, yaitu titik ghulu atau ifrat yang berlebih-lebihan dan titik tafriut atau taksir yang teledor. Nah, saat mulai atau saat paham-paham ini berkembang dengan pesat,
dan memuncak pada sekitar tahun 260 Hijriah, maka mulailah bermunculan ya para ulama besar Islam yang menggagas, bukan artinya memunculkan, artinya concern ya terhadap masalah-masalah akidah ini dan mengantisipasi penyebaran paham-paham yang berseberangan dengan paham Ahlus Sunnati wal Jamaah. Jadi, maka di berbagai belahan dunia Islam muncul terutama 3 ulama besar. Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi di Mesir dengan metodenya dalam menjelaskan dan mengokohkan akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah dengan karya beliau Al-Aqidah At-Tahawiyah. Muncul Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi di daerah Samarkand, sekarang masuk wilayah Tajikistan, dengan karya-karya beliau seperti Kitab Tauhid dan lainnya. Muncul Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu di Baghdad dengan sekian banyak karya-karya beliau. 3 ulama besar dari daerah yang berjauhan ya bertemu dalam satu akidah. Ini menunjukkan bahwa memang akidah yang dirumuskan, yang disusun secara sistematis oleh 3 ulama besar ini memang mewakili akidah mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari 3 daerah yang berbeda tanpa ada komunikasi sebelumnya, ternyata rumusan akidah mereka ini sama. Dalam prinsip-prinsip keyakinan mereka tidak berbeda. Dalam usulul aqidah mereka tidak memiliki perbedaan sama sekali. Karena itulah maka Al-Aqidah At-Tahawiyah ini ya sebagaimana Al-Aqidah Al-Asy'ariyah dan Al-Aqidah Al-Maturidiyah, semuanya 3-tiganya diterima oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oleh para ulama yang ada di tengah-tengah umat Muhammad, oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai 3 ulama besar dengan karya-karya di bidang akidah. Karya-karya mereka ini betul-betul mewakili paham Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, atba'at tabi'in, mewakili paham mayoritas umat Muhammad dalam bidang akidah yang dikenal dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Ini sekilas tentang sejarah kemunculan ya 3 pendekatan dalam bidang akidah atau metodologi dalam merumuskan akidah dan membantah para ahli bid'ah ya, baik dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, Al-Aqidah Al-Maturidiyah dan Al-Aqidah Al-Asy'ariyah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Tadi telah kita singgung bahwa akidah mayoritas umat Muhammad, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah, dengan 3 metodologi ini ya 3-tiganya klop, 3-tiganya tidak saling bertentangan ya. Karena itulah kemudian umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari kalangan pengikut mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali, mereka semuanya mengikuti ya aqidah Asy'ariyah, Maturidiyah juga Tahawiyah ini. Ya. Berikut ini akan kita sebutkan ya penjelasan, penegasan para ulama Islam terutama terkait dengan Al-Aqidah At-Tahawiyah, juga Al-Aqidah Al-Asy'ariyah dan Al-Aqidah Al-Maturidiyah. Al-Imam Al-Hafidh Muhammad Murtada Az-Zabidi dalam syarah Ihya Ulumuddin, Ithafu As-Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin, beliau menegaskan, diawali dengan penjelasan siapa itu Ahlus Sunnati wal Jamaah. Beliau menegaskan
dalam kitab beliau ini Ithafus Sadatil Muttaqin bi Syarhi Ihya'i Ulumuddin jilid 2 halaman 6. Al-Faslu Tsani, idza utliqa Ahlus Sunnati wal Jama'ati fal muradu bihim al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah. Jika disebutkan secara mutlak Ahlus Sunnati wal Jama'ah, jika dikatakan Ahlus Sunnati wal Jama'ah, fal muradu bihim, maka yang dimaksud dengan mereka adalah al-Asy'ariyatu wal Maturidiyah, pengikut al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari dan pengikut al-Imam Abu Mansur al-Maturidi. Perkataan ini, kalimat ini adalah kesimpulan yang diambil oleh Al-Hafidh Muhammad Murtadha Az-Zabidi dari sekian banyak perkataan para ulama yang beliau kutip. Ya, setelah menyebutkan kesimpulan itu, beliau mengutip dari sekian banyak para ulama, ya, di mana perkataan-perkataan mereka berujung pada kesimpulan idza utliqa ahlus sunnati wal jamaah fal muradu bihim al asy'ariyatu wal maturidiyah. Kemudian di antara penegasan yang beliau kutip, ya, beliau mengatakan wal yu'lam anna kullan minal imamaini Abil Hasan wa Abi Mansur radhiyallahu anhuma wa jazahuma 'anil Islam khaira lam yubdi'a min 'indihima ra'yan wa lam yashtaqqa madhhaban. Hendaklah diketahui bahwa masing-masing dari Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Al-Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beliau tidak memunculkan, tidak merintis dari diri pribadi beliau berdua ra'yan, pendapat dalam prinsip-prinsip akidah. Walam yashtaqqa madhhaban, beliau berdua tidak menggagas madhab baru. Innama huma muqarrirani limadzahibis salaf. Keduanya ini tidak lain meyakini dan mengulas keyakinan para ulama salaf. Munadilani amma kanat alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berdua membela, memperjuangkan keyakinan yang diyakini oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau juga mengutip wa dzakara Al-Izz ibn Abdussalam. Al-Imam Al-Izz ibn Abdussalam menyebutkan anna aqidat al-Asy'ari, bahwa aqidah al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari ajma'a 'alaiha asy-Syafi'iyyatu wal Malikiyyatu wal Hanafiyyatu wa fudala'ul Hanabilah, bahwa aqidah al-Imam Abul Hasan al-Asy'ari disepakati oleh para ulama mazhab Syafi'i, para ulama mazhab Maliki, para ulama mazhab Hanafi, dan para ulama terkemuka dari kalangan mazhab Hambali. Wa wafaqahu ala dzalika, pernyataan Al-Izz bin Abdussalam ini disetujui min ahli asrihi, oleh para ulama di masanya, Syekhul Malikiyah fi zamanihi, guru besar para ulama mazhab Maliki di zamannya, Abu Amr ibn al-Hajib. Wa Syekhul Hanafiyah, guru besar para ulama madhab Hanafi, Jamaluddin al-Hasiri, Jamaluddin al-Hasiri. Wa aqarrahu ala dzalika at-Taqiyyu as-Subki, dan ini juga disetujui, disepakati oleh Imam Taqiyuddin as-Subki fima naqalahu anhu waladuhu at-Taj, sebagaimana dinukil oleh putranya Tajuddin as-Subki rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu beliau juga masih mengutip, ya, dari para ulama sebelumnya. Qala Taj as-Subki wa ana a'lamu anna al-Malikiyyata kullahum asy'a'iratun wa la astathni ahada. Aku tahu bahwa para ulama mazhab Maliki seluruhnya Asy'ariyah, pengikut Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. La astathni ahada, aku tidak mengecualikan seorang pun dari mereka. Wa Syafi'iyyatu ghalibuhum asy'ariyah. Sedangkan para ulama mazhab Syafi'i atau pengikut mazhab Syafi'i, ghalibuhum asy'ariyah, mayoritasnya adalah mengikuti Al-Imam Al-Asy'ari. La astathni illa man lahiqa minhum bitajsimin aw i'tizal. Aku tidak mengecualikan dari mereka kecuali orang yang menyimpang, meyakini paham tajsim atau paham Mu'tazilah, mimman la ya'ba'ullahu bihi, di antara mereka yang tidak
pedulikan, tidak diberikan taufik oleh Allah Ta'ala. Wal Hanafiyatu aktsaruhum Asy'ariyah. Para ulama mazhab Hanafi kebanyakan adalah Asy'ariyah, ya'taqiduna aqidatal Asy'ari, yakni meyakini akidah yang sama dengan akidah al-Imam al-Asy'ari. La yakhruju minhum illa man lahiqa minhum bil Mu'tazilah. Tidak ada yang keluar dari mereka ini kecuali yang menyimpang dan bergabung dengan Mu'tazilah. Wal Hanabilatu aktsaru fudala'i mutaqaddimihim Asy'ariyah. Para ulama mazhab Hambali kebanyakan tokoh-tokoh mulia dari para pendahulu mereka adalah Asy'ariyah. La yakhruju minhum illa man lahiqa bi ahli tajzim. Tidak ada yang keluar dari akidah Asy'ariyah kecuali mereka yang bergabung dengan paham tajzim. Wa hum fi hadhihi al-firqati min al-Hanabilati aktsaru min ghairihim. Mereka di kalangan Hanabilah yang terpengaruh dengan paham tajzim ini lebih banyak daripada para pengikut mazhab yang lain. Jadi al-aqidah al-Asy'ariyah, al-aqidah al-Maturidiyah, aqidah yang diyakini oleh mayoritas umat Muhammad yang tergabung dalam keluarga besar pengikut mazhab 4, mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sekarang bagaimana tentang al-aqidah at-Tahawiyah? Al-Hafidh Murtada Az-Zabidi mengutip dari Al-Imam Tajuddin As-Subki. Qala Tajus-Subki. Tajus-Subki mengatakan, Sami'tu Syaikha Al-Imam Al-Walida. Aku mendengar guruku, ya, seorang ulama besar yang sekaligus ayahandaku, Al-Imam Taqiyuddin As-Subki, maksud beliau. Yaqul, beliau berkata, Ma tadammanathu aqidatut Tahawiyyi, apa yang dimuat oleh aqidah at-Tahawi, huwa ma ya'taqiduhu al-Asy'ari, yaitu itulah yang diyakini, akidah yang diyakini oleh al-Asy'ari. La yukhalifu illa fi 3 masail, tidak ada perbedaan kecuali dalam 3 masalah yang tidak prinsip. Kemudian setelah mengutip dari ayahandanya, At-Tajus Subki kemudian mengatakan, Waqad ta'ammaltu aqidat Abi Ja'far at-Tahawi. Aku telah merenungi kandungan aqidah Abu Ja'far at-Tahawi, fawajadtul amra ala ma qala al-Syekhul Imamul Walid. Maka aku melihat faktanya memang seperti yang dikatakan oleh ayahku Al-Imam Taqiyuddin As-Subki. Jadi dengan demikian aqidah at-Tahawiyah itu kandungannya sama dengan al-aqidah al-Asy'ariyah dan al-aqidah al-Maturidiyah. 3 metode ini dalam merumuskan akidah Ahlussunnati wal Jamaah dan bantahan terhadap kelompok-kelompok yang menyimpang, inilah yang diikuti oleh mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sekali lagi, mereka bukan memunculkan prinsip akidah baru, tapi merumuskan, menyusun secara lebih sistematis keyakinan Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, generasi salaf pada umumnya. Karena Al-Asy'ari juga hidup di masa salaf, Al-Maturidi juga hidup di masa salaf. Ya, mereka bertiga ini merumuskan akidah para ulama salaf, akidah mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Dengan demikian kita memahami bahwa kandungan dari al-aqidah Tahawiyah yang akan dikutip oleh guru kita dalam kitab Nuru Ad-Duja min Aqidati A'immatil Huda, bagian-bagian yang mengandung tanzih sharih, mengandung penegasan kesucian Allah dari segala keserupaan dengan makhluknya yang akan dikutip. Yang satunya sudah kita baca dan nanti akan disebutkan kutipan yang lain, bahwa kutipan dari al-aqidah Tahawiyah ini ya tidak ada bedanya dengan al-aqidah al-Asy'ariyah dan al-Maturidiyah. Semuanya mencerminkan akidah Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, generasi salaf pada umumnya, mayoritas umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu akidah tanzih, prinsip tanzih, keyakinan bahwa Allah tidak menyerupai semua makhluknya. Terakhir, sebelum kita menutup pertemuan kita kali ini, karena begitu populernya al-aqidah Tahawiyah ini,
ya, sehingga golongan musyabbihah mujassimah, meskipun mereka begitu benci terhadap Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan Al-Aqidah At-Tahawiyah, ya, begitu dengkinya mereka kepada ajaran yang disebutkan dalam Al-Aqidah At-Tahawiyah, namun karena Al-Aqidah At-Tahawiyah ini menyebar di tengah-tengah umat, diterima oleh kaum muslimin, ya, para ulama Islam dari generasi ke generasi menerimanya sebagai rumusan, ya, keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, karena diterima di tengah-tengah umat Muhammad seluruhnya dari generasi ke generasi di masa lalu hingga masa sekarang, ya, meski mereka tidak sepakat dengan isinya, namun mereka tidak bisa menolaknya. Mereka tidak bisa menolaknya karena fakta yang ada bahwa mayoritas umat menerima Al-Aqidah At-Tahawiyah ini dan kandungan, ya, akidah, prinsip tanzih dan semacamnya yang ada dalam kitab Aqidah Tahawiyah tersebut. Maka kemudian golongan musyabbihah mujassimah berupaya memanfaatkan nama besar Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan Al-Aqidah At-Tahawiyah. Maka mereka dengan tujuan menyelewengkan kandungan Al-Aqidah At-Tahawiyah, mereka berpura-pura menulis syarah, semacam uraian penjelasan terhadap Al-Aqidah At-Tahawiyah, tapi sebetulnya kandungan di dalamnya adalah penyelewengan, ya, penyimpangan, penyisipan akidah-akidah yang bertentangan dengan Aqidah Tahawiyah sendiri ke dalam syarah-syarah tersebut. Ya, salah satu buku yang atau syarah yang dikarang oleh golongan musyabbihah mujassimah, ya, dengan atas nama menjelaskan, menguraikan kandungan dari Al-Aqidah Tahawiyah, tapi di dalamnya disisipkan paham-paham yang justru bertentangan dengan Aqidah Tahawiyah sendiri, adalah kitab yang diberi nama Syarhul Aqidah Tahawiyah karangan Ibnu Abil Izz. Karangan Ibnu Abil Izz, di mana dalam kitab ini, ya, dalam syarah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izz ini, ya, disebutkan paham-paham yang jelas-jelas bertentangan dengan paham yang dijelaskan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Di saat At-Tahawi, ini bukti-buktinya, di saat At-Tahawi menjelaskan perkataan atau keyakinan para ulama salaf, beliau mengatakan laisa ba'da khalqil khalqi istafada ismal khaliqi, bahwa Allah Ta'ala bukan memperoleh nama Al-Khaliq, sifat menciptakan alam semesta, bukan setelah menciptakan makhluk, ya. Maka Ibnu Abil Izz, ya, dalam syarahnya itu menegaskan perkataan At-Tahawi ini, ya, menunjukkan bahwa tidak ada yang namanya hawadits la awwala laha. Tidak ada yang namanya perkara baru, ya, makhluk yang tidak memiliki permulaan. Tapi kemudian anehnya setelah itu Ibnu Abil Izz menjelaskan ada hawadits la awwala laha. Kemudian saat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan ta'ala 'anil hudud wal ghayat wal arkan, prinsip tanzih yang tadi sudah kita baca, maka justru pengarang Syarah Tahawiyah Ibnu Abil Izz itu mengatakan Allah Ta'ala itu punya ukuran, dan Allah Ta'ala itu ada di suatu arah di atas alam semesta, ya, arah atas katanya.
Di saat Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan, "Wa man wasafallaha bima'nan min ma'anil bashar faqad kafar." Barang siapa menyifati Allah dengan salah satu sifat manusia, maka dia telah keluar dari Islam. Justru Ibnu Abil Izz yang mengaku mensyarai akidah Tahawiyah menyalahinya dan mengatakan bahwa Allah setiap sepertiga malam terakhir turun ke langit dunia. Dia katakan nuzul di situ bermakna turun dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih bawah. Dengan itu maka dia sesungguhnya telah menyifati Allah dengan sifat nuzul ya yang berlaku pada makhluk. Ya, berbeda dengan penjelasan para ulama Ahlus Sunnah ya, bahwa yang turun itu adalah malaikat dengan perintah Allah, atau yang dimaksud turun rahmat Allah bukan Allah disifati dengan turun zatnya dari suatu tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Dan sekian banyak ya yang membaca Syarah Al-Aqidah Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izz dan telah memahami prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah akan melihat bagaimana antara syarah Tahawiyah karangan Ibnu Abil Izz ini dengan matan Tahawiyahnya, Al-Aqidah Tahawiyah, justru bertentangan. Ya, aneh. Orang mengaku menulis syarah ya terhadap sebuah kitab, tapi isinya banyak bertentangan dengan isi matannya, yaitu Al-Aqidah At-Tahawiyah. Nah, karena itu syarah Tahawiyah yang ditulis oleh Ibnu Abil Izz ini harus diwaspadai. Buku ini sempat menyebar luas, beredar karena dicetak besar-besaran oleh golongan musyabbihah mujassimah ya. Sementara karya-karya syarah para ulama Islam terhadap Al-Aqidah Tahawiyah dicetak, cuma tidak penyebarannya tidak sehebat, semasif syarah Ibnu Abil Izz karya syarah Tahawiyah karya Ibnu Abil Izz ini. Sehingga sebagian kalangan ya mengira bahwa syarah Ibnu Abil Izz itu benar-benar mewakili akidah as-salafus salih. Nah, ini sesuatu yang pemahaman yang keliru. Ya, Al-Aqidah Tahawiyah iya menjelaskan akidah para ulama as-salafus salih. Tapi syarahnya sebetulnya membantah Al-Aqidah Tahawiyah dan menyisipkan paham-paham golongan musyabbihah mujassimah ke dalamnya. Bukti yang lain bahwa di antara belasan karya syarah Tahawiyah, syuruh Tahawiyah, maka semuanya menjelaskan akidah yang sama. Ya, belasan syarah Tahawiyah ditulis para ulama, kandungannya sama, menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Hanya satu karya Ibnu Abil Izz yang ternyata menjelaskan atas nama menjelaskan akidah Tahawiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tapi di dalamnya ternyata dipenuhi dengan paham-paham musyabbihah mujassimah. Ini materi kita pada kesempatan pagi hari ini ya, mengenal ya siapa itu Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi dan bagaimana beliau ini termasuk ulama salaf, dan mengenal apa itu Al-Aqidah Tahawiyah ya yang dikomentari oleh para ulama bahwa ini akidah diterima oleh seluruh lapisan kaum muslimin, para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari generasi ke generasi, yang ternyata memang tidak berbeda dengan Al-Aqidah Al-Asy'ariyah dan Al-Aqidah Al-Maturidiyah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan tahlil dan salawat Nabi. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa lil mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.